Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syahputra dengan 3 digit akhir NPM 130. Di sini saya akan mengerjakan ulangan tengah semester mata kuliah pesantren dan politik dengan tema yang saya ambil, dampak keterlibatan pesantren dalam politik. Keterlibatan pesantren dalam ranah politik praktis di Indonesia merupakan sebuah fenomena sosiopolitik yang syarat dengan dialektika antara idealisme keagamaan dan juga realitas kekuasaan. Sebagai institusi yang memiliki basis massa akar rumput yang solid dan otoritas moral yang hegemonik, pesantren tidak jarang ditarik ke dalam orbit kontestasi politik, baik sebagai subjek pergerakan maupun objek mobilisasi suara. Dampak yang ditimbulkan dari persinggungan ini tentu tidak bersifat tunggal, melainkan manifest dalam spektrum yang luas gitu. Mulai dari penguatan posisi tawar masyarakat sipil hingga resiko degradasi marwah institusional yang sangat sakral gitu. Dalam perspektif yang optimistik, keterlibatan aktif elemen pesantren dalam sistem politik formal dapat dipandang sebagai upaya moralisasi politik. Kehadiran representasi kaum sarungan di ruang pengambilan kebijakan publik mampu membawa harapan akan lahirnya regulasi yang lebih bernapaskan nilai-nilai etis dan juga keadilan sosial. Secara empiris, kita dapat melihat bagaimana advokasi politik dari kalangan pesantren bisa mampu mendorong lahirnya pengakuan negara terhadap eksistensi pendidikan Islam tradisional. Di sini, pesantren tidak sekedar menjadi penonton pasif, melainkan sebagai aktor yang aktif melakukan transformasi aspirasi masyarakat pedesaan ke dalam agenda nasional. Politik dalam hal ini pun diposisikan sebagai instrumen dakwah untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak teralienasi dari kepentingan umat dan juga nilai-nilai kemaslahatan umum. Namun demikian, keterlibatan yang terlampau dalam pada politik elektoral juga memicu konsekuensi yang cukup problematik bagi stabilitas internal pesantren. Salah satu dampak yang paling krusial adalah ancaman terhadap independensi dan otonomi lembaga. Ketika seseorang kiai dan pengasuh pesantren secara terbuka berafiliasi dengan kekuatan parpol tertentu, pesantren tersebut rentan terjebak dalam pragmatisme yang bersifat transaksional, ketergantungan terhadap akses kekuasaan, ataupun hibah politik seringkali menjadi pisau bermata dua yang dapat menumpulkan daya kritis pesantren tersebut terhadap penyimpangan kekuasaan. Tentunya hal ini secara perlahan pun dapat menggeser orientasi pesantren dari pusat keunggulan intelektual dan juga moral menjadi sekedar instrumen legitimasi bagi kepentingan politik elit. Lebih jauh lagi, dampak sosiologis dari keterlibatan politik praktis itu sering memicu fragmentasi di tingkat komunitas. Pun polarisasi ini didukung politik di lingkungan pesantren tidak jarang melahirkan ketegangan antara kiai, santri, dan juga alumni yang memiliki representasi politik yang tentunya berbeda. Hubungan patron-klien yang selama ini bersifat edukatif dan juga spiritual pun beresiko bisa mengalami keretakan akibat benturan kepentingan politik yang terjadi selama 5 tahun sekali. Jika hal ini dibiarkan tanpa manajemen konflik yang bijaksana, marwah pesantren sebagai perangkat sosial ataupun social group di tengah masyarakat akan terkikis, yang pada akhirnya pesantren akan menghadapi tantangan eksistensial mengenai bagaimana menjaga jarak yang sehat dari politik praktis agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan pendidikan karakter dan juga penjaga moralisasi kebijakan bangsa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.